Shalom manusia yang perkasa. Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan kita telah bangkit mengalahkan segalanya. Kemenangan ada dalam tangannya. Dan kita sebagai anak-anaknya kita telah menang juga atas segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiamu melebihi segalanya. Pengorbananmu bagi kami untuk selamanya. Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Kasih-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Ku percaya padamu. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebas
tebusku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekali lagi kita nyanyikan, Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekarang ini terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayangmu di hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Katakan dari dalam hatimu yang paling dalam, katakan terima kasih Tuhan untuk hidupmu. Kau berikan bagi kami, sehingga kami menang atas segalanya. Kami terbebas atas segalanya Tuhan. Semua kutuk telah dipatahkan, semua sakit penyakit telah dipatahkan, semua dosa telah dihancurkan di dalam nama Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sekali katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku,
sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu melebihi segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, ketika seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mengertilah kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang berusaha untuk menjadi Allah. Dalam ketidakberdosaannya, Ia menjadi layak untuk menjadi penebus umat manusia dari hutang dosa mereka kepada Allah melalui pengorbanannya di salib. Itulah sebabnya, mengapakah hanya melalui percaya kepada korban sempurna Tuhan Yesuslah kita diperdamaikan dengan Allah Sang Pencipta. Betapa kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-Mu yang tunggal datang ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Sebentar kami akan menerima yang terbaik yang tidak dapat diambil dari kami, yaitu nafasnya Allah, firman-Mu Bapa, yang sanggup mengubah kehidupan kami, menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kepercayaan kita kepada korban sempurna Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menebus atau melunaskan hutang dosa kita kepada Allah, melainkan memberikan kita kelayakan untuk menerima hidup Allah di dalam kita. Pemberian hidup Allah di dalam kita inilah yang membuat hidup Anda dan saya kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, sebagaimana dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tarannya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku mengubah segalanya.
kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Oh yeah. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Wow, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Here we go. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan, ku puji, ku sembah, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, oh, luar biasa Bapa kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sahabat, kemenangan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, walaupun gratis, namun tidaklah otomatis. Sebab ia membutuhkan respon iman kita terhadap apa yang telah diperbuat Allah di dalam Tuhan Yesus, dalam kematian dan kebangkitannya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Injil kepada kita. Jadi saudaraku, teruslah bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oleh darah-Mu Tuhan kami telah dimenangkan. Oleh darah-Mu Tuhan kami telah disucikan. Kami telah menang atas maut. Kami telah menang atas segalanya. Hidup kami bebas Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku
bebas dan hidupku menang oleh darah-Mu Tuhan. Kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Hidupku menang atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita naikkan sama-sama. Kita katakan, Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas Kalvari. Hidup kami menang, hidup kami bebas dari segalanya. Hidup kami bebas dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Hidup kami bebas dari dosa di dalam nama Yesus. Hidup kami bebas dari segala yang tidak baik dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Semuanya telah selesai oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Nyawa-Mu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh kami beruntung memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau yang menanggung segalanya bagi kami.
Shalom manusia yang berkasa, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita beribadah kembali kepada Tuhan bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai mendengar kebenaran Tuhan, izinkan kita untuk kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita bersahati mendeklarasikan iman kita bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ucapin kalimat ini, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih sayang dan anugerah-Mu buat kami. Secara khusus pagi hari ini untuk kebenaran yang Bapa siapkan buat kami, untuk kami dengar dan kami miliki. Olehnya Roh Kudus mengajari setiap umat-Mu, mengajari setiap kami dan mengukirkan kebenaran-Mu di hati setiap kami. Sehingga kebenaran-Mu sungguh menjadi milik kami, mencapai tujuan pemberian daripada-Mu kepada kami atas kebenaran tersebut. Terima kasih Roh Kudus pimpin pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Paskah adalah sebuah peristiwa yang sangat besar yang Allah perbuat bagi bangsa Israel secara khusus dan kepada kita, kepada seluruh manusia secara umum di dalam Kristus. Allah tidak saja menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, tapi terlebih di dalam Kristus, di dalam Paskah Kristus ini, Allah menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali kita memperingati Paskah, kita tidak boleh kehilangan manfaat guna dari kebenaran yang disampaikan kepada kita di dalam Paskah tersebut. Karena hal inilah, maka tema Paskah kita di tahun ini, kita mengusung tema real. Apa yang dimaksudkan dengan real? Kata ini saya ambil dari kata yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian, di bagian yang terakhir yang berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata kebenaran di sini adalah aletheia. Aletheia di sini tidak hanya menunjuk sebuah kebenaran hakiki tentang sifat dan karakter Allah, tapi menunjuk juga kepada realitas Allah yang sesungguhnya. Jadi kata aletheia dalam bahasa kamus bahasa Yunani bisa berarti realitas yang sesungguhnya. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus katakan kepada kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata kebenaran, the truth itu adalah bisa berarti akulah jalan, akulah realita, akulah hidup. Kata ini yang kita ambil menjadi tema dari Paskah kita di tahun ini. Real, yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, secara kata kalimat saya berikan pengertian tentang tema ini adalah yang dimaksudkan dengan real adalah mengacu kepada pribadi Tuhan Yesus.
Ini berarti Tuhan Yesus dengan seluruh keberadaan dan karyanya adalah kenyataan realitas yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Kemudian secara praktika pengertian real ini adalah menunjuk kepada segala yang telah Tuhan Yesus firmankan dan perbuat adalah fakta kebenaran yang dapat dimiliki, dialami dan dikenakan oleh setiap orang yang telah bertuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang saya maksudkan dengan tema real kita. Yang sesungguhnya, yaitu menunjuk kepada pribadi Kristus adalah pribadi yang sesungguhnya, realitas yang sesungguhnya dengan seluruh firman dan karyanya yang dapat dialami, dimiliki setiap orang yang percayanya dan dikenakan dalam hidup kesehariannya, mengalami sebuah realitas yang sesungguhnya, yaitu pribadi Tuhan Yesus dengan seluruh firman dan perbuatan yang telah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, untuk memahami pengertian tema ini, saya ajak kita melihat dua perjanjian yang dinyatakan kepada kita dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika saya menyebut kata perjanjian lama, yang saya maksudkan dan yang sesungguhnya perjanjian lama itu tidak dimulai dari kitab Kejadian. Perjanjian lama itu dimulai dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Kemudian Allah memberikan seperangkat aturan bagaimana umat itu bisa hidup sebagai umat Allah menurut aturan yang disebut perjanjian lama itu. Hukum Taurat dengan seluruh aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Itu yang saya maksudkan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama ini berisi hal-hal yang hanya bersifat sementara, bukan yang sesungguhnya. Seperti setiap orang yang menjabat sebagai imam besar dari suku Lewi, mereka tidak bisa menjabatnya satu orang untuk selamanya. Karena mereka dibatasi oleh umur, kemudian juga dibatasi oleh kelemahan dan cacat celah mereka. Jadi jabatan imam besar ini tidak bersifat permanen bagi imam besar yang waktu itu secara khusus yang dikenakan kepada Harun. Dan bahkan kepada anak dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang sanggup tetap menjabat sebagai imam besar dengan tak tergantikan. Karena itu dia bersifat sementara. Sedangkan dalam perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama dan yang sesungguhnya. Dan Kristus adalah imam besar yang tak tergantikan. Karena dia adalah imam besar yang tidak bercacat celah, yang tidak memiliki dosa. Sehingga dia tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosanya. Bahkan lebih dari itu, dia mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan untuk mendamaikan umat Allah dengan Allah itu sendiri. Jadi yang perjanjian lama itu adalah yang bersifat sementara, bayangan, dan sedangkan di perjanjian baru yaitu Kristus adalah imam besar yang sesungguhnya, yang tak tergantikan dan tak tergeserkan. Demikian juga dengan korban-korban persembahan binatang yang dilakukan di dalam perjanjian lama menurut hukum Taurat. Hanya bersifat bayangan, hanya bersifat gambaran menunjuk kepada korban yang sesungguhnya. Di perjanjian lama ini korban ini harus diulang setiap tahun. Bukan hanya itu saja, setiap kali dipersembahkan hasilnya itu tidak sempurna. Terbukti harus diulang setiap tahun. Sedangkan di dalam perjanjian baru korban yang sesungguhnya itu bukan binatang. Binatang itu bercacat celah. Dalam pengertian tidak bisa menghapus dosa manusia. Sedangkan di perjanjian baru korban yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus anak Allah yang mempersembahkan tubuhnya menjadi korban persembahan di atas kayu salib untuk menanggung murka Allah atas dosa dan kejahatan manusia. Korbannya adalah sempurna. Sehingga karena Yesus itu sempurna, maka korbannya adalah sempurna, maka dia tidak akan lagi diulang persembahannya. Sebagaimana dikatakan kepada kita di dalam
Ibrani pasal 10 ayat 1 yang mengatakan demikian, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi jelas, di dalam perjanjian lama, korban persembahan dilakukan menurut hukum Taurat itu hanya bayangan saja. Bukan korban yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu adalah tubuh Kristus yang tak bercacat celah, satu kali saja dipersembahkan cukup dan tidak perlu diulang karena dia sempurna. Sedangkan yang di perjanjian lama yang tidak sempurna hanya bayangan saja, yang hanya sebentar saja, maka dia tidak bisa menghapus dosa dan dia hanya bersifat sementara untuk waktu itu sebelum datang yang sesungguhnya. Tentu setelah Kristus datang menggenapi sebagai korban yang sesungguhnya, maka tidak diperlukan lagi korban-korban yang dilakukan pada masa perjanjian lama. Karena selain itu korban Kristus hasilnya juga adalah yang sempurna. Yesus Tuhan kita tidak mati 2 kali di kayu salib. 1 kali cukup. Karena dia adalah korban yang sesungguhnya. Korban pendamaian yang dikehendaki Allah. Yang meredakan murka Allah. Yang memenuhi tuntutan keadilan Allah atas kejahatan dan dosa manusia. Yang harus dihukum. Yang harus dieksekusi dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan Kristuslah penanggungnya. Tentu binatang tidak mungkin bisa menanggung kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu di perjanjian lama hanya merupakan lambang dan simbol saja. Yang sesungguhnya yang menanggung siksaan dera yang luar biasa hanya Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Dialah korban yang sesungguhnya. Korban yang sesungguhnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Nah, karena Kristus itu adalah korban yang sesungguhnya, sekali lagi maka hasilnya juga adalah sempurna. Di dalam perjanjian lama hasilnya itu bersifat sementara. Memang ketika umat Allah di masa perjanjian lama, ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran hukum Taurat sehingga mereka berdosa kepada Tuhan, maka mereka harus mengikuti aturan yang Allah berikan dalam aturan hukum Taurat itu, membawa binatang sebagai korban pendamaian. Setelah dilakukan mereka diperdamaikan. Allah tidak menghukum mereka, tetapi itu hanya bersifat sementara. Sebab setelah itu mereka akan hidup lagi dalam pelanggaran berikutnya. Dan mereka harus mengulang lagi akan korban persembahan itu. Dan memang itu bukan yang sesungguhnya. Dan hasilnya juga bukan yang sesungguhnya. Kekudusan yang mereka peroleh waktu itu adalah kekudusan yang hanya bersifat sementara. Kemudian mereka hidup lagi dalam pelanggaran dan kenajisan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, korban Kristus adalah korban yang sesungguhnya, yang sempurna, yang memenuhi keadilan Allah. Sehingga hasilnya juga adalah sempurna, yaitu di mana kita dikuduskan dalam pengertian kita didamaikan dengan Allah, lalu kita diterima menjadi keluarga Allah. Kita diterima, dilahirbarukan menjadi milik Allah. Menjadi anak-anak Allah. Ini adalah hasil yang permanen, yang sesungguhnya. Dan di dalam hal ini juga Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di masa perjanjian lama, umat Tuhan itu berusaha mencapai perkenanan Allah lewat korban persembahan. Setelah itu mereka lakukan lagi pelanggaran, dan perkenanan itu tidak bersifat permanen buat mereka. Sedangkan di dalam korban yang sesungguhnya, Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh perkenanan yang sesungguhnya. Di mana kita menjadi milik Allah. Diterima. Kita memperoleh kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya. Seperti yang disampaikan kepada kita di dalam Efesus pasal yang ke-4. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wow, ini dahsyat saudara-saudaraku. Dahsyat apa yang Allah perbuat. Jadi di dalam korban yang sesungguhnya, di Paskah yang sejati di dalam Kristus Tuhan kita,
Allah telah menghasilkan sebuah karya yang maha agung, yang maha besar, yang memuaskan hatinya. Dia menjadikan setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Para kekasih Kristus itu sebuah hal yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dengarkan baik kalimat berikutnya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya setiap orang yang ingin mencari perkenanan Allah, ingin peroleh keselamatan dari murka Allah, dari hukuman Allah dan masuk kepada kemuliaan, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus yang Allah telah sediakan bagi seluruh umat manusia yang bersedia mau menerima akan keselamatan, akan perkenanan yang telah Allah berikan kepada semua orang. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Jadi di dalam kita memasuki Paskah yang sesungguhnya. Di dalam realitas yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah realita itu. Kalau ingin peroleh perkenanan Allah, ingin memiliki hubungan yang permanen, yang harmonis dengan Allah, akulah. Jadi dengan kata lain, kita yang memiliki Kristus Yesus, kita hidup dalam perkenanan Allah, dalam perdamaian dengan Allah. Seperti yang dikatakan kepada kita dengan sangat tegas dan sangat tepat di dalam kitab Roma, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih di kitab Roma pasal yang kelima memberitahu kepada kita ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Kita yang merayakan Paskah yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada domba yang tak bercacat celah, yang telah mengangkut dosa seisi dunia. Ada domba Allah yang telah disembelih dengan darah yang kekal, telah membeli kita, membersihkan kita dari kenajisan, menjadikan kita ciptaan baru, memberikan kebenaran kekudusan Allah kepada kita. Ini adalah realitas yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus persembahkan kepada semua orang yang mau, yang bersedia, yang mau mengambilnya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kepada apa yang Dia firmankan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kebenaran yang saya sampaikan ini bagi sebagian anak Tuhan mengalami kesulitan untuk memahami atau memasuki realitanya. Padahal seharusnya tidak boleh demikian, Bapak saudara-saudaraku. Baiklah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan sehingga membuat realita tersebut menjadi realita kita di kekinian, di hidup keseharian kita. Saya gunakan sebuah ilustrasi sederhana untuk menolong kita memahami ini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa karya di dalam Kristus adalah karya yang sempurna permanen. Korban yang sesungguhnya, hasilnya yang sesungguhnya tidak diulang, hasilnya adalah sempurna. Ini hasil yang sudah selesai Allah perbuat dalam Kristus. Tetapi tentu keberadaan ini tidak otomatis menjadi milik semua orang. Hanya orang-orang yang bersedia dan yang mau menerimanya atau yang mau mengambilnya dalam iman.
Seperti sebuah handphone yang telah diciptakan dibuat secara sempurna oleh perusahaan tertentu. Handphone itu sudah jadi. Di launching, diresmikan peluncurannya. Kemudian diumumkan dalam penjualan ini secara menyeluruh di dunia ini. Handphone ini sudah jadi dan komplit. Tetapi apa yang telah terjadi dengan handphone yang telah selesai itu tidak otomatis dimiliki oleh semua orang, bukan? Handphone ini hanya bisa menjadi milik seseorang ketika seseorang itu mendengar handphone itu lalu dia punya uang untuk membelinya. Bapak Ibu Saudaraku, jadi handphone ini tidak otomatis menjadi milik semua orang. Cuma kalau di handphone itu harus keluar uang untuk beli. Tetapi di dalam karya Kristus kita tidak perlu keluar uang. Yang perlu kita keluarkan adalah kita meresponi dengan percaya dan menerima. Mengakui dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hati bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan mulut mengaku diselamatkan, dengan hati percaya dibenarkan. Jadi karya yang hebat ini, realitas yang sesungguhnya ini yang dibuktikan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang, membuktikan seluruh apa yang Tuhan perbuat itu benar, seluruh perbuatan perkataannya adalah benar 100% dan hasilnya 100%. Karena itu dia memberikan kepada kita realitas ini kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi para kekasih Kristus, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi, setiap kali kita merenung mengingat kembali karya yang sempurna dari Tuhan Yesus, jangan kehilangan manfaat guna dari hasil karya ini. Percaya dan terimalah firman itu dan kenakan lewat iman. Artinya hidup oleh apa yang Tuhan firmankan. Kalau Allah mengatakan aku berkenan kepadamu lewat firman-Nya, teguhkan hatimu bahwa sesungguhnya Allah telah berkenan kepada kita karena karya Kristus yang telah kita percaya dan kita terima. Maka Allah memperlakukan kita sebagaimana Dia sudah firmankan. Nah, dengan demikian kita adalah realitas yang sesungguhnya, yaitu Kristus dengan seluruh karyanya. Seperti yang dinyatakan kepada kita di dalam Kolose ayat terakhir yang akan saya bacakan buat kita. Pasal 2 ayat 16 dan 17. Secara khusus saya akan beri tekanan di ayat 17. Ayat 16 mengatakan, Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, terjemahan ayat 17 yang terakhir lebih tepat adalah sekarang tubuh Kristus. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sekarang tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Gerejanya. Artinya seluruh aturan perjanjian lama dengan segala hasil aturannya itu hanya bayangan. Sekarang Kristus datang menggenapi semua hal itu, Dia yang sesungguhnya. Dan itu diberikan kepada gerejanya, kepada kita semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebenarnya tidaklah mengherankan ketika Rasul Paulus memahami kebenaran ini. Dia mengatakan dengan kalimat yang sangat tegas. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 dia mengatakan kepada kita saudaraku tentang hasil karya Kristus. Dia mengatakan demikian di dalam Efesus 5:25 dan 27 mengatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan karya Kristus bagi jemaatnya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Atau tepatnya dengan air yaitu firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah realitas yang Allah berikan kepada gerejanya, tubuh Kristus. Yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Manusia Allah yang perkasa, kenakanlah kebenaran ini. Kenakan terus. Sehingga imanmu bertumbuh dari sehari ke sehari. Terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga mengalami kepada kesempurnaan pertumbuhan manusia. Kedewasaan dalam Kristus Yesus. Sehingga seluruh apa yang Allah firmankan bagimu
bukan saja engkau alami, tapi engkau menjadi rekan kerja Allah yang melakukan kehendak Allah dimanapun engkau berada sementara engkau di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Kristus datang membawa kebenaran, realita, kekudusan, perkenanan yang sesungguhnya. Yang tidak diperoleh di masa perjanjian lama. Dan melainkan hanya bayangan saja. Kemudian Tuhan datang menggenapinya buat kami. Bapa, kami sangat bersyukur. Dan realita ini telah Engkau kerjakan buat kami. Roh Kudus menolong setiap umat-Mu sehingga mereka menjadi yakin dan teguh akan kebenaran ini. Mereka hidup berdasarkan realitas karya Kristus menjadi realitas mereka. Sehingga mereka memiliki sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang indah dengan Bapa, dengan Kristus, dengan-Mu ya Roh Kudus berdasarkan karya Tuhan Yesus yang maha dahsyat dan sempurna itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi ini dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam firman-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di saudaraku yang sudah menyiapkan roti dan anggur, boleh didistribusikan kepada anggota keluarga. Haleluya. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam firman-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam firman-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat roti dan anggur yang telah kita siapkan. Kita angkat di atas kepala kita, kita bersatu dalam doa. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur yang menunjuk pada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkatilah dan kuduskanlah, sehingga ketika kami makan dalam iman, sungguh anugerah-Mu tercurah ke dalam roh, hati, jiwa dan tubuh kami.
Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dan anugerah dari Roh Kudus atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan dan minum bersama, ikuti saya mengucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya. Tubuh Yesus. Telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus. Telah ditumpahkan. Untuk penebusan. Pengampunan. Dosa-dosa saya. Saya percaya. Korban Yesus. Manusia lama saya. Telah turut disalibkan. Kuasa dosa. Telah dihancurkan. Saya percaya. Korban Yesus, aku telah dibangkitkan bersama Kristus, memiliki hidup kekal untuk mengabdi melayani Allah selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah menerima segala kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Amin. Angkat roti di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga sesudah makan Tuhan mengambil cawan. Lalu Tuhan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kemenangan-Mu Kau berikan buat kami. Haleluya. Kau menjadikan semuanya nyata. Karya-Mu yang hebat itu menjadi milik kami. Hasilnya menjadi milik kami. Kami bersyukur. Menjadi realita yang kami alami di hidup keseharian kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory bagiku selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Karya-Mu nyata, Karya-Mu sempurna, Karya
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam firman-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Juru Selamatku, Juru Selamatku, dalam firman-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Pada permata hati Tuhan, manusia Allah yang perkasa, Kristus telah menyelesaikan karya yang sempurna dengan hasil sempurna bagi setiap kita. Amin. Teguhkan hatimu dan terimalah berkat. Hidup dalam realita karyanya ini. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berkesudahan, terus menerus beserta dengan kita sampai kepada kesempurnaan tiba. Sungguh Roh-Nya memenuhi seluruh roh, jiwa dan tubuhmu. Amin. Rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, jiwamu diteguhkan, dikuatkan, tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun kau melangkah, kaulah saksi kebangkitan Kristus yang membawa sebuah kehidupan yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya nyatakan berkat Isa menjadi milik kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Manusia Allah yang perkasa, teguhkan hati kita setiap hari dengan hasil karya yang Kristus berikan kepada kita. Jangan pernah goyah. Jangan pernah mau diombang-ambingkan dengan apapun. Pegang teguh firman-Nya. Maka Bapak Ibu akan mengalami tepat yang Tuhan firmankan. Hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan Kristus, kepala kita, kepala gereja. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Amin. Kepada seluruh pengurus dan jemaat GBI Glory United, kami mengucapkan Selamat Paskah, terus bertumbuh dalam firman. Tuhan Yesus memberkati.